Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita pada malam ini. Kami mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama. Untuk mengawali ibadah kita mohon berkat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah keluarga pada malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami semua, anak-anak-Mu yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini, boleh kami mendapatkan berkat dari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu semua. Biarlah kami semua boleh membuka diri untuk menerima berkat Tuhan melalui firman yang akan direnungkan pada ibadah malam hari ini. Inilah doa syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 ayat yang pertama. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Salam Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Minggu lalu sudah ketemu sama Pak Nafi, sekarang ketemu lagi sama Pak Nafi. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saya mohon Bapak Ibu mempersiapkan bagian bacaan ini. Kalau sudah ditemukan, mari kita sama-sama bersatu hati, mohon kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang masih Engkau percayakan kepada kami untuk hidup itu sendiri. Nah, di malam hari yang berbahagia ini, kami semua sudah berkumpul di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Kami akan mau mendengar sebagian daripada firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan 9. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuntunlah kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya ulang berdiri. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian bacaan kita malam hari ini, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian bunyinya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaruhnya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Minggu lalu sudah ketemu sama Pak Nafi, sekarang kita ketemu lagi melalui firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama ini, saya pikir sudah cukup familiar bagi kita semua. Tentang kisah para rasul, seorang yang bernama Saulus. Tentu Bapak Ibu sudah tahu siapa Saulus. Saulus ini muridnya Gamaliel. Saulus ini orang yang betul-betul sangat jahat terhadap murid-murid Yesus. Bahkan dia yang membuat rekomendasi untuk menghancurkan jemaat Tuhan. Macam-macam saja yang dibuat oleh Saulus ini, sehingga membuat jemaat itu menjadi ketakutan dan mereka lari ke sana kemari. Kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sebenarnya ini juga ada maksud Tuhan. Ketika orang itu takut, orang itu lari kemana-mana. Ketika mereka lari ke tempat lain, mereka tidak lari secara kosongan, tetapi mereka lari dan memberitakan kabar baik yang disampaikan oleh para rasul, yaitu tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi di balik satu duka cita ada satu sukacita. Jadi Tuhan ini mau memakai orang atau memakai macam-macam cara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita semua bisa melihat bagaimana jahatnya si Saulus ini. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dan ketika dia sampai di satu daerah yang namanya Damsyik, di situ Saulus dibutakan matanya sehingga dia tidak dapat melihat apa-apa. Nah, yang menjadi masalah di sini, kalau kita melihat kisah para rasul pasal 9 ayat 7 mengatakan bahwa pada saat Paulus mengalami pengalaman dekat Damsyik, orang-orang yang bersama dia mendengar suara. Sekali lagi, orang-orang yang bersama dia mendengar suara. Peristiwa yang sama ketika dikisahkan kembali oleh Paulus setelah dia diganti namanya menjadi Paulus. Kalau Paulus itu terjadi, nama menjadi Paulus itu ada di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Di situ Paulus mengatakan bahwa mereka yang bersama-sama dia tidak mendengar suara. Maka ini tidak heran kedua ayat di atas itu oleh beberapa orang dianggap kontradiksi. Yang satu mengatakan mendengar, yang lain mengatakan tidak mendengar. Kalau Bapak Ibu pernah membaca bukunya siapa namanya L. Ajr Junior, di situ dia katakan bahwa apa yang menurut Ajr, ya, artinya kedua ayat tersebut tidak kontradiksi. Karena apa? Karena bahasa Yunani membedakan antara mendengar suara yang bising, atau dalam hal ini kata kerja mendengar, menggunakan kasus genetif, dan mendengar suara yang mengandung pesan yang bisa dimengerti, atau dalam hal ini menggunakan kasus akusatif. Nah, ada dua yang kita bisa catat dari solusi yang diberikan oleh Ajr, yaitu pertama, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 7 berarti mendengar suara bising. Namun suara itu lebih menyerupai sebuah kebisingan. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 9 berarti mereka tidak mendengar suara yang mengandung pesan yang dimengerti. Nah, kedua, kita bisa mengetahui perbedaan itu berdasarkan konstruksi gramatikal, yaitu penggunaan aquo. Nah, sehingga di sini tidak ada kontradiksi atau sesuatu yang berbeda tentunya. Namun solusi ini juga masih sangat mudah digugurkan bila kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang diberikan solusi oleh Ajr mengenai hal ini? Kita bisa melihat bagaimana
solusi gramatika konteks, penjelasan Acer mengandung kebenaran. Faktanya memang ada perbedaan kasus kata benda. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Tetapi apapun itu Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini terjadi. Tuhan mau memakai siapapun dengan cara Tuhan. Kita sudah tahu bagaimana jahatnya Saulus ini tadi. Sehingga dia betul-betul membuat satu keadaan yang mencekam bagi jemaat Tuhan. Demikian juga murid-murid Tuhan yang lain, mereka ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Contohnya seperti apa yang dialami oleh Stefanus. Ketika Stefanus dibunuh, Paulus juga ada di situ. Paulus yang mendukung itu semua. Tetapi ketika Tuhan mau memakai Paulus, tidak ada siapapun yang dapat melarang. Nah, disinilah kita kadang-kadang melihat orang dari sisi negatif, tanpa kita memperhatikan bahwa di dalam diri manusia itu ada positif, ada negatif. Tuhan mau memakai siapa saja dengan cara Tuhan, dalam keadaan seperti apapun. Begitu jahatnya ini Paulus atau Saulus tadi, tetapi Tuhan mau memakai dia. Tentu ada pertentangan di dalam masalah ini, tetapi apapun itu adalah karya Tuhan. Sama dengan kita. Kita pun juga demikian, dari latar belakang kita masing-masing, baik dari suku, dari pendidikan, dari pekerjaan, dan macam-macam. Tetapi kita semua datang ke sini melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan apa? Dengan kekuatan kita? No, kita melayani Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita mungkin di antara kita ada yang tidak berpendidikan khusus atau sekolah teologi dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melayani bukan karena kita hebat dan kuat, tetapi Tuhan mau memakai kita untuk kita ini melayani umat Tuhan. Nah, ketika kita sudah ya dengan segenap hati kita, apakah kita ini ya dengan segenap hati kita sungguh-sungguh atau bagaimana? Apalagi dengan keadaan COVID seperti ini, keadaan sekarang, banyak orang menjadi takut. Takut untuk pergi kemana-mana, takut untuk melayani, takut untuk macam-macam takutlah. Buntut-buntutnya apa sih? Buntut-buntutnya takut mati begitu. Tapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa urusan mati-mati itu bukan urusan kamu, itu urusanku, urusan Tuhan. Kamu melayani saja. Saya yang akan mengatur itu semua. Nah, oleh karenanya kita tetap melayani Tuhan sesuai dengan protokol yang ada. Saudara jangan takut. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan saudara dan saya hari lepas hari. Setiap saat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah kadang-kadang kita menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sadar atau tidak sadar, itu sering terjadi. Apalagi ketika kita mengalami satu pergumulan yang demikian berat, pergumulan hidup yang begitu berat, membuat kita menjadi khawatir akan hidup ini. Kita berpikir besok ini mau jadi apa, besok mau makan apa, besok mau apa. Tuhan bilang apa? Kesusahan hari ini cukup hari ini, kesusahan besok kita pikirkan besok. Tetapi karena kita begitu lemah, sehingga kita tidak mau mengandalkan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Padahal kita semua mengamini dan mengimani bahwa kita ini punya Allah yang besar. Kita punya Allah yang sangat hebat. Kita harus berani untuk menghadapi itu semua. Tetapi kenyataannya, apa yang terjadi? Kita sama sekali jauh dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sungguh-sungguh jauh dari itu. Kita pergi mencari hal-hal yang di luar daripada itu. Sedangkan hidup itu adalah proses. Ya, proses pembelajaran dan kedewasaan. Karena apa? Ketika kita mau belajar sabar, nanti kita akan ketemu orang-orang yang keras kepala kepada kita. Kan begitu. Mau belajar memberi, sebentar lagi kita akan diperhadapkan orang-orang yang berkekurangan. Mau belajar rendah hati, tunggu saja akan ada orang-orang yang merendahkan diri kita. Kabar buruknya, hidup ini tidak akan ada yang sempurna. Kabar baiknya, kita tak perlu hidup yang sempurna untuk bisa menikmatinya. Apapun yang sedang kita hadapi, itulah proses belajar menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Jangan marah dan menggerutu, tetapi belajarlah dan respon dengan benar.
Hidup adalah proses pembelajaran dan kedewasaan. Pembelajaran hanya bisa diperoleh pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bukan saat kenyamanan. Jadilah murid kehidupan atau murid Yesus, belajar bersyukur dan mengambil hal yang positif dan dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Berusaha sabar dalam kesedihan, berusaha sabar dalam kekecewaan, berusaha sabar dalam kesakitan. Kita harus berusaha sabar dalam musibah, berusaha sabar dalam ujian hidup. Karena sabar itu memang susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres, begitu. Akan tetapi jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan dan arti sebuah kehidupan. Ada kalanya dibutuhkan senyuman untuk menangis. Ada kalanya dibutuhkan air mata untuk bahagia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ada kalanya dibutuhkan canda juga untuk melepas lelah. Ada kalanya dibutuhkan penat untuk mengukur arti kedamaian. Ada kalanya dibutuhkan musuh untuk menjadi korektor. Ada kalanya dibutuhkan teman untuk berbagi. Namun setiap saat, dan bukan ada kalanya kita butuh Tuhan untuk dipeluk dalam dekapan kasih-Nya. Kasih siapa? Kasih Tuhan yang sempurna. Agar kita selalu sadar bahwa sesungguhnya kita ini berharga di mata Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Para murid pada waktu itu menderita, tapi mereka dengan sabar tetap menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Tetapi ketika itu, kalau mereka lari dari kenyataan, maka tidak mungkin kita bisa bertemu sekarang ini. Tetapi mereka kuat untuk menghadapi tantangan hidup yang demikian berat, nyawa taruhannya. Dan Tuhan bisa merubah setiap hati. Sekeras apapun hati itu, sejahat apapun orang itu, Tuhan dapat merubah siapapun. Apakah kita juga mau berubah? Kadang-kadang kita mau berubah, sulit sekali dari perubahan kita. Kita mau melepas untuk tidak merokok saja susah. Kita mungkin mau melepas untuk tidak banyak minum minuman keras juga susah. Kita mau tahan hati supaya sabar, jangan marah-marah baik kepada istri maupun suami maupun anak-anak atau siapapun. Sulit sekali itu kita lakukan. Tetapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Kita belajar daripada murid-murid Kristus. Mereka menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran. Dan Tuhan akan memberikan yang tepat kepada mereka. Orang yang mengejar-ngejar mereka untuk membunuh mereka, Tuhan menangkap dia sebagai penjala manusia. Maukah saudara juga menjadi penjala manusia? Marilah kita menjadi contoh bagi sesama kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Melalui apa? Melalui cara hidup kita. Melalui pergaulan kita. Sehingga mencerminkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita meyakinkan orang lain percaya kepada Kristus. Tetapi kalau cara hidup kita jauh dari apa yang Kristus harapkan, maka sulit bagi orang lain untuk percaya kepada Kristus. Hidup kita masih penuh dengan bersungut-sungut. Hidup kita masih penuh dengan keluh kesah. Hidup kita masih penuh dengan caci maki. Hidup kita masih penuh dengan sumpah serapah dan lain sebagainya. Lalu bagaimana orang lain percaya kepada Kristus? Tapi murid Kristus pada waktu itu, mereka menghadapi Saulus yang akhirnya bernama Paulus dengan penuh kesabaran. Dengan doa, mereka berteriak kepada Tuhan. Tuhan bertindak untuk mereka. Mereka tidak datang untuk menghancurkan Saulus, tetapi mereka datang melalui doa kepada Tuhan. Tuhan yang punya pekerjaan, Tuhan yang merubah Saulus. Demikian pula kita. Kadang-kadang kita sulit untuk menghadapi suami kita. Ketika dibicarakan baik-baik, mungkin suami atau anak-anak kita malah bentak-bentak kita, marah-marah kita. Demikian pula sebaliknya. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Yang kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Kita bawa mereka di dalam doa kepada Tuhan.
Dengan tak putus-putusnya kita berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa mempergunakan kekuatan kita. Kita belajar dari firman Tuhan di hari ini. Teriakan mereka sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Dan apa yang terjadi atas Saulus? Saulus akhirnya percaya kepada Tuhan. Dan seterusnya menjadi Paulus. Dan dia adalah satu martir yang sangat luar biasa. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Makin banyak orang percaya kepadanya. Orang menjadi heran. Yang tadinya seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang yang mengejar-ngejar murid-murid Tuhan. Tetapi dia bisa berubah menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang bisa kita dapat. Tuhan memberkati saudara sekalian melalui firman ini. Kesempatan berikut kita akan bertemu dan membahas yang lebih jauh. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan ini kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 260 baitnya yang pertama. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar bersama-sama. Kami semua rindu supaya firman Tuhan itu tetap tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam jiwa kami. Sehingga melalui firman Tuhan kami boleh dikuatkan. Dan kami juga boleh menjadi saksi bagi-Mu dimanapun kami berada. Firman Tuhan hari ini cukup banyak mengajarkan kepada kami bahwa kami harus sabar untuk menghadapi kehidupan ini. Tantangan banyak yang ada di hadapan kami. Tetapi janganlah kami lari dari tantangan-tantangan itu. Tetapi kami terus maju. Karena kami tidak berjalan sendiri. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan ada untuk kami. Bapa, keadaan memang sulit. Tetapi janganlah karena keadaan yang sulit ini lalu kami lari daripada-Mu. Tapi dalam kesulitan kami lari kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Janganlah dengan kesulitan-kesulitan lalu kami melepas cengkeraman tangan Tuhan yang begitu kuat kepada kami untuk mencari kuasa-kuasa di luar Tuhan. Tetapi kami tetap percaya dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami sebagai yatim piatu. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di hari yang berbahagia ini, kami juga mendoakan untuk jemaat kami GPIB Bukit Zaitun, dimanapun mereka berada. Baik jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2, sektor pelayanan 3, dan saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Tuhan datang melawat mereka, sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan kesembuhan yang mereka harapkan boleh terjadi melalui mujizat Tuhan, melalui obat-obatan yang mereka minum, peralatan yang mereka pakai. Tuhan memberkatinya sehingga boleh terjadi kesembuhan. Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka. Tuhan berkati dokter, para medis. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Tuhan boleh datang menghiburkan para janda, duda, yatim piatu yang ada di sektor kami, baik 1, 2, dan 3. Mereka dalam keadaan sulit. Mereka dalam keadaan yang sungguh-sungguh terpuruk. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka mau datang berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati pendeta kami, Ibu Dina Haba, beserta keluarga, suami yang dalam perjalanan di laut, dimanapun dia berada. Tuhan memberkati kami pendeta dalam setiap pelayanan,
Tuhan berkati suaminya juga dan anak-anak. Terima kasih Bapa, sehingga ada damai sejahtera dalam keluarga ini. Kami para presbiter, baik yang ada di sektor 1, 2, dan 3, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan kesabaran kepada kami dalam pelayanan ini. Biarlah kami boleh melayani Tuhan ya dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa di sorga, janganlah COVID-19 ini menjadi ketakutan bagi kami dalam pelayanan, tetapi melalui ini kami makin melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mendoakan semua yang terlibat dalam acara ini, baik anak-anak kami ada di Infocom, Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka giat untuk bekerja untuk pelayanan ini. Pula kami mendoakan untuk pegawai kantor, semua yang terlibat dalam acara ini. Tuhan terima kasih. Pula jemaat, Tuhan tolong mereka. Tuhan datang, Tuhan menghiburkan mereka yang dalam keadaan sulit, sehingga ada persatuan-kesatuan di antara kami. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang paling rendah di mana kami tempat tinggal, di Jawa Timur sini. Tuhan tolong kami. Tak lupa juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT, ada di NTB, di Sulawesi, di Jawa Timur sini, di Malang, di Lumajang, atau dimanapun di daerah yang ada di Indonesia ini yang mengalami bencana alam. Tuhan, mereka semua dalam keadaan galau, mereka semua dalam keadaan kocar kacir, mereka semua dalam keadaan duka cita. Tetapi kami percaya bahwa di balik sukacita ada sukacita besar yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan boleh kuatkan mereka, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah mereka juga dapat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah duka cita mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati semua yang membantu mereka, baik TNI, Polri, masyarakat yang ada di sana, dan juga tentunya kami gereja. Biarlah kami dapat membantu semampu kemampuan kami untuk membantu saudara-saudara kami yang ada di tempat bencana alam itu. Terima kasih Bapa. Banyak hal akan kami naikkan kepadamu. Tetapi ketika kami menyembah Allah yang hidup, kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Karena kesemuanya kami serahkan dalam nama Yesus, sumber sukacita kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikianlah firman Tuhan, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengirimi ucapan syukur kita pada Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 81 ayat yang pertama. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada malam hari ini, dan kami mengundang untuk bangkit berdiri untuk menyerahkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesamamu dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Mari kita sama-sama boleh berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 214, ayatnya yang pertama. Gita Bakti 214, ayatnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Kita menutup kebaktian kita di malam hari ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebersamaan kami dalam kebaktian di malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah atau menyelesaikan kebaktian ini. Kami akan masuk dalam kegiatan kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kebaktian selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.